Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Meme Nugraha. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu materi dari mata kuliah kalkulus diferensial, yaitu tentang definisi turunan. Oke, langsung saja kita simak videonya dengan seksama. Nah, sebenarnya apa sih pengertian turunan? Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan, atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut diferensiasi. Oke, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasannya. Di sini kita ada sebuah grafik di mana terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ada sebuah kurva fungsi. Kita namakan sebuah fungsi ini Y sama dengan fx. Nah, kita lihat di sini grafik ini memiliki titik pangkal, di mana ini adalah titik awal dan ini adalah titik akhir. Ini hanyalah gambaran umum saja, kita potong seperti pada gambar, karena grafik ini bisa diperpanjang baik itu ke atas maupun ke bawah. Hanya saja di sini kita hanya ambil gambaran umumnya saja. Nah, kita lihat titik awalnya. Kita lihat dari sumbu X, ini adalah titik X, maka di sumbu Y ini kita ambil titik fx. Kemudian kita lihat titik akhirnya, berarti ini adalah X ditambah delta X. Begitupun juga kalau dilihat dari sumbu Y, kita substitusikan ke nilai Y yaitu fx, maka ini adalah titik fx tambah delta X. Nah, sekarang kita coba untuk menarik sebuah garis secara paksa dari titik awal menuju titik akhir seperti pada gambar, maka kita akan mendapatkan sebuah segitiga di mana ada alas dan ada sisi tinggi. Nah, sisi alas ini adalah jarak dari fungsi ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa cara untuk mencari jarak adalah titik akhir dikurangi titik awal, di mana titik akhirnya adalah X tambah delta X dan titik awalnya yaitu X. Maka hasilnya adalah delta X. Delta X ini adalah jarak atau diferensiasi variabel X. Kemudian dari sumbu Y, kita lihat bahwa titik akhirnya adalah fx tambah delta X dan titik awalnya adalah fx. Maka delta Y-nya adalah fx tambah delta X dikurangi fx. Ini dinamakan diferensi variabel Y. Nah, berarti kita dapat simpulkan dari gambar ini bahwa gradien atau sisi miring yang kita tarik tadi secara paksa itu diperoleh dari hasil bagi antara delta Y dengan delta X. Maka kita substitusikan, maka didapatlah gradien M sama dengan fx ditambah delta X dikurangi fx per delta X. Lanjut ke gambar selanjutnya. Di sini sama seperti gambar sebelumnya, ada grafik fungsi di mana titik awalnya adalah X, fx. Akan tetapi perbedaannya, jika tadi kita sudah menarik garis secara paksa mulai dari titik awal sampai titik akhir, tapi kita akan membuat garis seperti pada gambar, di mana garis ini diperoleh dari delta X yang diperkecil daripada delta X sebelumnya. Maka kita ambil sebuah titik di mana titik tersebut berkoordinat di X tambah delta X, fx tambah delta X. Nah, limit delta X menuju 0, delta Y per delta X itu adalah hasil bagi diferensial atau fungsi turunan pertama dari Y sama dengan fx terhadap X. Nah, ini adalah
persamaan yang tadi kita peroleh. Hanya saja di sini kita melihat ada suatu perubahan di mana ada penambahan limit delta X menuju 0. Mengapa demikian? Karena kita telah merubah delta X, memperkecil nilai delta X sedemikian rupa sehingga mendekati 0. Karena agar gradien tersebut lebih spesifik lagi, dikarenakan ini merupakan grafik yang tidak beraturan, bukan sebuah grafik lurus, maka nantinya akan ada beberapa gradien. Untuk itu, maka delta X diperkecil nilainya sehingga mendekati 0, maka titik tersebut akan semakin berhimpit, menuju berhimpit. Nah, dy per dx merupakan turunan fungsi, dan fx tambah delta x kurangi fx per delta x merupakan perubahan y terhadap perubahan x, dimana yang kita cari yaitu gradien garis singgung. Maka diperoleh bahwa turunan fungsi adalah limit delta x mendekati 0, fx ditambah delta x dikurangi fx per delta x. Ini adalah fungsi daripada turunan, dimana kita akan mencari sebuah gradien di grafik ini. Karena jika dilihat, kita akan menemukan beberapa gradien dikarenakan ini sebuah grafik yang tidak beraturan, dimana gradiennya kita lihat ada yang sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Untuk itu diperlukanlah turunan untuk mencari setiap gradien pada titik-titik grafik tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke turunan aljabar. Di sini ada sebuah fungsi di mana fx sama dengan x pangkat n. Maka kita akan melihat kembali ke bentuk umum yang tadi, di mana dy per dx sama dengan limit delta x mendekati 0, fx tambah delta x dikurangi fx per delta x. Nah, kemudian kita substitusikan fungsi yang tadi ke persamaan umum, maka menjadi dy per dx sama dengan limit delta x mendekati 0, fx tambah delta x pangkat n dikurangi x pangkat n per delta x. Nah, kemudian kita peroleh hasil seperti ini. Nah, ini ada yang kita kasih kotak. Ini dari mana sih? Kenapa ada hasil seperti ini? Ini adalah hasil penjabaran dari fx tambah delta x pangkat n. Agar lebih jelasnya kita akan ulas kembali. Sebagaimana kita ketahui bahwa jika a ditambah b pangkat 1, maka hasilnya adalah a tambah b. Kemudian a tambah b pangkat 2, maka hasilnya adalah a pangkat 2 tambah 2 ab tambah b pangkat 2. Kemudian jika a tambah b pangkat 3 seperti itu, dan a tambah b pangkat 4 seperti pada layar. Nah, dari hasil-hasil ini kita akan melihat di sini terdapat pola-pola di mana ini a pangkat 2, kemudian a-nya pangkat 1, b pangkat 1, b pangkat 2. Di sini a pangkat 3, kemudian a pangkat 2, pangkat 1, kemudian a-nya hilang. Begitupun dengan b yang tadinya tidak ada jadi b pangkat 1, b pangkat 2, b pangkat 3. Artinya adalah sebuah pola di sini di mana variabel a mengalami penurunan pangkat dan variabel b itu mengalami kenaikan pangkat. Maka dapat disimpulkan bahwasanya ketika a ditambah b pangkat n, maka hasilnya adalah a pangkat n ditambah n, a pangkat n kurangi 1 kali b ditambah n kurangi 1 per 2 kali 1. Ini diperoleh dari kombinasi bagaimana kita ketahui, atau kita bisa memakai dengan segitiga Pascal. A pangkat n kurangi 2, b pangkat 2 ditambah dan seterusnya hingga sampai nanti menemukan hasil di mana variabel b berpangkat n. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada, kita langsung operasikan saja. Xn itu x pangkat n itu habis. Nah, jadi hasil akhirnya adalah n x n kurangi 1 ditambah n
N-1 per 2 X pangkat N kurangi 2 delta X tambah seterusnya sampai nanti delta X N-1. Karena ketika disubstitusikan nanti delta X mendekati 0, maka hasil-hasil yang memiliki delta X akan menghasilkan 0, maka sisanya adalah NX pangkat N-1. Maka dari itu turunan daripada fungsi fx sama dengan x pangkat n adalah dy per dx sama dengan nx pangkat n kurangi 1. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh. Agar lebih paham, di sini kita menyediakan 4 contoh soal, dimana yang pertama itu berpangkat 2 fungsinya, kemudian nomor 2 itu berpangkat 3, kemudian nomor 3 ini variabelnya berkoefisien 7, dan yang keempat 10. Nah, kita akan mulai dari nomor 1. Sebagaimana tadi kita ketahui bahwa dy per dx itu adalah nx pangkat n-1, maka langsung saja kita lihat dari soal. N-nya adalah 2, berarti kita tarik ke depan 2 dikali x, maka pangkatnya kita kurangi 1, 2 kurangi 1. Jadi hasilnya adalah 2x. Lanjut ke nomor 2, ini adalah fx sama dengan x pangkat 3. Maka seperti halnya yang tadi nomor 1, kita langsung saja pangkatnya kita tarik ke depan, dimana n itu adalah 3, maka 3x pangkatnya kita kurangi 1, 3 kurangi 1 yaitu 2, maka hasilnya adalah 3x pangkat 2. Kemudian ada soal fx sama dengan 7x, maka sama halnya seperti tadi, 7 dikali, karena ini x adalah x pangkat 1, maka 1 ditarik ke depan sebagai n x, kemudian pangkat dari variabel x itu dikurangi 1, maka 1 kurangi 1 itu adalah 0, maka hasilnya 7x pangkat 0. Sebagaimana kita ketahui bahwa bilangan apapun yang dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1, maka hasil dari turunan dari fungsi nomor 3 adalah 7. Kemudian kita lanjut ke nomor 4, di mana fx adalah 10, maka dy per dx sama dengan nx pangkat n kurangi 1, di mana kita tulis ulang 10, dan n di sini karena ini tidak memiliki variabel, kita ibaratkan variabelnya adalah x pangkat 0, maka 0 dipindahkan ke depan sebagai n, dan x pangkat 0 kurangi 1. Jadi hasilnya adalah 0, karena bilangan apapun jika dikalikan dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi salah satu mata kuliah kalkulus diferensial, yaitu tentang definisi turunan. Terima kasih telah menonton video ini, dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.